Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Ini kacamata kok mereng-mereng gini ya. Apa kabar guysku? Semoga sehat selalu ya, dan apapun keinginan kalian tercapai, amin ya rabbal alamin ya. Hari ini aku kuning-kuning gimana gitu guysku ya. Aku lihat gak ada baju di rumah aku gitu ya. Udah aja aku pakai baju ini ya guysku. Semoga tidak membuat kalian itu mata kalian terbebani dengan baju aku ini ya. Oke guysku, apa sih yang akan aku bahas kali ini? Banyak banget pertanyaan dari netizen. Kakak, kenapa udah umur 27 tahun 28 tahun? Astagfirullahaladzim, aku malu mengakuinya. Kenapa udah umur 28 tahun tidak berniat untuk menikah atau tidak menikah, atau belum juga punya pasangan hidup gitu ya. Banyak banget yang nanyain gitu guys, hampir bosen gitunya telinga aku gitu, dan aku udah gak bisa tersinggung lagi gitu dengan pertanyaan itu ya guys ya. Jadi alasannya kenapa sih? Apa memang harus nikahnya tuh sama orang Aceh gitu ya, dan belum menemukan orang Aceh untuk jadi suami gitu, jadi nggak nikah-nikah, atau gimana gitu ya? Alasannya kenapa gitu? Oke, akan Rifani hadirkan alasannya kenapa Rifani dalam waktu 28 tahun ini belum menikah gitu ya. Oke guys, simak terus channel YouTube-nya aku. Semoga ini penting sih bahasanya buat kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Selamat menyimak. Oke guys, sering banget nih para netizen nanyain ke aku, kenapa sih aku tuh belum nikah-nikah gitu ya kan. Terus apa sih yang susah gitu ya, tinggal nikah aja gitu ya guys ya. Apa karena aku belum menemukan sosok suami orang Aceh, jadi aku nggak nikah-nikah, dan memang harus kekeh banget orang Aceh gitu ya. Jadi orang di luar Aceh tuh nggak aku terima gitu, nggak ya gitu. Apa emang begitu gitu ya, saking ngebetnya? Yes, aku emang ngebet banget sama orang Aceh, pingin banget nikah sama orang Aceh gitu ya. Ya aku pingin menikah dengan orang yang berbeda suku, gimana sih gitu ya kan. Cuman ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu, nggak terlalu memaksakan banget harus sama orang Aceh atau orang mana gitu, nggak terlalu memaksakan. Kalau misalkan Allah jodohnya orang Aceh ya alhamdulillah banget. Kalau bukan juga aku menerima siapapun yang akan kelak jadi suami aku. Tapi memang gitu ya, alasan kenapa sampai saat ini sudah 28 tahun Rifani tidak menikah gitu ya. Yang pertama, memang Allah belum kasih jodoh sama aku yang tepat, yang pas, yang bisa meyakinkan aku kalau misalkan memang menjadi istrinya adalah sesuatu keberuntungan buat aku gitu. Dan menjadi istrinya adalah bukan hanya sekedar aku bisa mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, mengurus anak, tapi menjadi istrinya aku adalah pendamping hidup dia, yang mendengarkan keluh kesah dia, yang ada di saat dia bahagia dan senang, yang diperhatikan, yang didengarkan pendapatnya, yang ditanyai gitu ketika memang ada sesuatu yang harus didiskusikan, bukan hanya sekedar orang yang ada di belakangnya gitu, tapi aku tuh ada di depan, di belakang, di samping kiri, dan di samping kanan gitu, biar pelakor nggak masuk gitu. Dan aku belum menemukan laki-laki, sesosok laki-laki yang begitu gitu. Jadi aku memutuskan untuk sendiri dulu gitu, karena bagi aku ketika seorang perempuan salah memilih suami, maka tamat riwayatnya. Tamat riwayatnya kenapa? Karena suami itu adalah pimpinan kita sayang gitu. Ngerti gak sih lo gitu. Jadi kenapa sih banyak banget memilih gitu ya. Kadang tuh teman-teman gue juga gak ada akhlaknya guys gitu. Terus nanya, kenapa sih terlalu memilih? Kenapa sih gak yang ada aduh langsung aja gitu segala macem gitu ya kan. Kenapa banyak banget milih gitu. Bukan banyak banget milih, memang gak ada. Enggak guys gitu. Bukan banyak banget milih, tapi aku lebih kayak ke ngerasa, buat apa aku menikah kalau misalkan aku tidak menjadi lebih bahagia. Ya betul, pernikahan itu ibadah. Ya kalau misalkan ibadah, orang yang menjadi suami kita bisa membimbing kita untuk menjadi yang lebih baik gitu, untuk bisa beribadah menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau sebaliknya kan itu jadi bukan ibadah guys gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa nggak yang ada aja langsung nikah, nggak bisa gitu. Karena suami itu pimpinan kita nanti gitu, nahkoda kita gitu. Kita mau kemana tuh kita harus ngikutin suami kita gitu. Maksudnya ketika berbeda kepala, tentunya ada yang berbeda, tapi tetap aja suami kita itu adalah orang yang nanti akan selalu tidur bareng kita gitu. Buka mata lihat dia gitu, ngeberesin baju dia, terus masakin dia gitu. Misalkan ngedengerin ocehan dia, terus memaklumi kekurangan dia gitu. Gimana caranya seumur hidup kita tuh nggak akan bosan tentang itu gitu. Itu yang
yang aku selalu mempertimbangkan, nanti siapa laki-laki yang ada di samping aku tuh laki-laki yang melakukan kesalahan terberat pun aku harus bisa memaafkan. Laki-laki yang begitu banyak kekurangan pun aku harus bisa menerima dan berusaha untuk berdiskusi dengan dia gitu. Laki-laki yang begitu banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, aku harus jaga itu di mulut aku aja, nggak bisa aku omongin ke orang karena itu aib suami, dan aku nggak bisa gitu mengumbar aib suami aku gitu. Laki-laki yang sampai kapanpun aku harus hargai dia gitu, meskipun dia bejat, brengsek, segala macam, itu harus aku hargai dia karena dia suami aku gitu ya. Meskipun pemikiran aku kolot gitu ya, tapi ketika memang kita harus bersama dengan seseorang yang sudah kita pilih gitu, kita tidak bisa mengeluh lagi, baik dari soal biaya, ekonomi misalkan, baik dari soal sifat, kelakuan, tabiat gitu. Kita nggak bisa ngeluh sama orang kalau ih suami gue kok penghasilannya sedikit, ih suami gue kok ininya begini, ih suami gue kok sifatnya gini. Itu nggak bisa karena kita udah memilih gitu, udah memilih dia menjadi suami kita, dan kita nggak boleh mengumbar aib suami kita kepada orang lain gitu. Jadi ya menurut gue ya, memilih suami itu adalah memilih sesuatu yang sangat sulit, harus dipertimbangkan matang-matang gitu ya. Karena gue pingin satu kali ya seumur hidup, gue pingin mengabdi kepada suami gue, membesarkan anak-anak gue, dan tentunya gue pingin anak-anak gue punya ayah yang berkualitas gitu. Jadi gak asal pilih aja gitu. Jadi kalau ditanya kenapa gue gak nikah-nikah, ya emang itu yang pertama, kayak gue nanya lu kenapa lu gak mati-mati gitu. Jodoh maut jodoh maut, rezeki itu semua di tangan Allah gitu. Gue gak tahu dan gue pun gak mau gitu. Nikah kok lama, udah 28 tahun, anak gue lagi, teman-teman gue anaknya udah ada 3, ada 4, ada 2 gitu. Semuanya juga udah pada soot gitu. Kenapa gue belum menikah? Tapi ada gak sih rasa khawatir? No, gue gak pernah ngerasa diri gue itu kekurangan gitu. Kekurangan dalam hal gue tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih sama gue. Gue selalu bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih sama gue, baik itu kepedihan, baik itu kesulitan, baik itu kebahagiaan. Gue selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan atas apapun yang Engkau berikan kepadaku, aku mensyukuri itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang gue bahagia gitu. Meskipun memang kata orang ya gue waktunya udah punya gendong anak kesana kemari gitu, udah sama suami gelendotan segala macem gitu, udah nggak harus mikirin kerja lagi segala macam. Hey no gitu, gue menikah bukan untuk ditopang sama suami. Catat itu. Gue menikah bukan karena gue pengangguran. Catat itu. Gue menikah bukan gue gak sanggup biayain diri gue sendiri. Catat itu. Gue menikah karena gue ingin ibadah. Gue menikah karena gue pingin punya keturunan. Ya sayang dong orang sekeren gue gak punya keturunan guys. Oh my god. Please deh gitu. Jadi ya bukan berarti gue pingin memindahkan beban gue ke suami gue, enggak gitu. Gue pingin bekerja bareng, gue pingin sharing bareng. Uang gue uang suami gue, uang suami gue uang gue gitu. Uang suami ya uang gue. Gitu guys. Jadi gak ada istilahnya kalau misalkan ya kalau udah punya suami nggak akan kerja lagi. No, gue tipikal orang yang aktif, dan suatu hari ketika suami gue melarang gue untuk bekerja full time, gue akan berhenti gitu. Berhenti itu bukan berhenti ritmenya berhenti, nggak ada. Gue pasti berusaha tuh maksudnya usaha-usaha kecil di rumah yang nggak ngeganggu urusan gue sama suami gue dan anak-anak gue tentunya gitu guys. Jadi ya itu gitu, menurut gue jodoh itu bukan datang tepat waktu, tapi di waktu yang tepat gitu. Jodoh itu bukan datang tepat waktu, tapi di waktu yang tepat. Tuhan itu belum memberikan waktu yang tepat buat gue gitu. Jadi ya udah belum ada gitu. Jadi ya udah is okay, gue menikmati itu gitu. Gue ketika teman-teman gue harus gendong-gendong anaknya dengan ribet gitu ya guys. Ya maksudnya gini, semua hal tuh ada, setiap berkat itu berbarengan, setiap berkat dari Allah itu berbarengan dengan beban gitu. Ya kalau kita mau jadiin beban, misalnya gue sendirian gitu, ya beban juga gitu ditanyain, Neng kapan nikah atuh gitu ya. Keluarga gue gitu nanya-nanyain di Bandung gitu ya, Neng kapan nikah atuh, usiana tos 28, nah teh nikah kunaon teh nikah tong sekolah wae atuh Neng, tong didamel wae atuh Neng, geura nikah Neng teh gitunya.
gitu aja tiap hari. Belum maaf gue, aduh papa teh pingin cucu atau teteh gitu ya kan. Belum yang lain-lain di sekeliling gue, teman-teman gue yang kalau misalkan duduk udah pada nyeritain, laki gue gitu, anak gue gitu, yang satu lagi hamil, yang satu udah punya baby, yang satu udah anaknya 2 gitu, sedangkan gue tuh masih single. Ya itu beban, ya beban sayang gitu, gue normal gitu. Cuman bukan berarti gue nggak bisa bahagia dengan itu. Begitupun dengan teman-teman gue yang udah nikah, misalkan yang udah nikah, dia punya keluarga dari pihak lakinya, dan gue yakin sama lakinya aja kadang berantem, apalagi sama mertua guys gitu ya kan. Pasti ada beban tersendiri gitu bagi temen gue yang udah nikah atau temen gue yang udah punya bayi. Mungkin dia mengalami yang namanya baby blues gitu ya kan, ibu muda yang harus ngurus anak gitu dengan kecapeannya gitu. Begitu juga dengan yang punya anak 2 atau 3 gitu, dengan keribatannya, nggak ada bibi segala macam, itu tuh ada resikonya gitu. Tuhan memberikan nikmat berbanding dengan ujiannya gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya gue tuh kayak kurang beruntung banget belum nikah. Gue beruntung ketika teman-teman gue masih gendong-gendong bayi, pagi-pagi masih ngedasteran kayak gitu, masak buat suami, nyetrika segala macem, gue masih bisa melanglang buana indah gitu kemana-mana, jalan-jalan gue ke luar negeri gitu ya kan, gitu ketemu pejabat-pejabat Aceh gitu, ngurus proyek-proyek besar kayak gitu, bekerja nge-YouTube nyapa kalian gitu ya kan, bebas lepas ngebucin sama siapapun gitu ya kan, dikecengin-kecengin berondong manja gitu. Itu gak masalah buat gue guys gitu, itu berkat buat gue, dan gue masih bebas melakukan apapun yang gue pingin, yang gue seneng gitu. Jadi semua keberkahan yang dikasih sama Allah itu berbanding lurus dengan ujiannya gitu. Jadi nggak ada sih satu makhluk pun yang Allah kasih berlebih tuh nggak ada gitu. Yang satu yang membedakan kita semua tuh rasa bersyukur kita. Rasa bersyukur kita sama Allah, kita bersyukur dengan apapun yang Allah kasih, baik manis, pahit, sedih, luka, segala macam, tetap harus strong dan kuat gitu. Karena selagi kita bangun, kita masih punya napas, kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Jadi gitu guys gitu. Jadi kalau bisa ditanya, kalian jangan nanya-nanya lagi kenapa aku belum nikah gitu ya. Karena ya gitu. Pernikahan itu bagi aku tuh bukan sesuatu hal yang simple gitu. Apalagi bagi aku yang memang wanita karir, aku suka bekerja, aku suka berbisnis gitu. Meskipun gagal beberapa kali, tersungkur beberapa kali, itu nggak masalah buat aku gitu. Jadi aku meski mencari laki-laki yang memang mencintai kurangnya aku gitu. Kelebihan mah ya aku nggak ada lah guys. Kelebihan mah ya berat badan aku yang lebih gitu ya kan, enggak guys gitu. Maksudnya kelebihan tuh siapapun bisa menerima, tapi kekurangan itu tidak semua orang bisa menerima kekurangan kita guys. Jadi aku harus mencari orang yang menerima keluargaku, menerima aku, menerima kekurangan aku, menerima di sekeliling aku, menerima sifat-sifat aku yang jelek tuh ada nggak gitu. Dan aku nggak pernah nuntut itu gitu. Dan satu gitu, aku nggak pernah lagi untuk mencintai seorang laki-laki melebihi batas kapasitas aku sebagai seorang manusia kepada manusia. Kenapa? Aku sudah pernah mencoba, aku pernah mencintai lalu dikecewakan, aku pernah berharap lalu harapan itu ditepis gitu aja. Aku pernah berpersepsi dia itu sangat begitu baik sama aku pernah berpikir bahwa memang kita akan menjalani segala sesuatunya itu bareng gitu, dan tidak ada hal yang membuat kita akan berpisah gitu. Tapi ya itu, kalau misalkan kita tidak jodoh, mau segimanapun kita berdekatan, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kalau memang kita tidak jodoh, Allah akan tetap memisahkan gitu. Dan Allah juga udah ngasih tahu, jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu tempatnya, ranahnya untuk mengecewakan gitu. Jadi nggak usah berharap sama manusia gitu guys gitu. Jadi ya udah, sekarang gue kayak ngerasa ya ada oke, nggak ada ya juga ya udah gitu. Ya Allah, jaga hati saya, jangan sampai saya terluka, jangan sampai saya salah mencintai seseorang, jangan sampai saya mencintai orang yang ahli mematahkan, karena tentunya sangat sulit menghapus dia dari doa kita, sumpah serius. Sangat sulit gitu ya. Tapi ya tetap aku selalu berdoa, tidak menghususkan siapapun. Aku selalu berdoa, ya Allah, jika jodoh dekatkanlah, jika tidak jauhkanlah, jika dia tidak terbaik buat aku, jauhkanlah dia, jika aku tidak terbaik buat dia, jauhkanlah dia dari aku. Intinya aku memohon dia bahagia dan aku bahagia gitu. Jangan ada yang tersakiti ataupun gimana gitu guys. Gitu guys. Kebaper, astagfirullahaladzim gitu guys. Jadi
Aku tidak terlalu muluk-muluk dengan percintaan, dengan perjodohan aku gitu. Jodoh itu bukan datang tepat waktu, tapi di waktu yang tepat gitu. Aku belum tepat mungkin sama Allah dikasih jodoh. Aku harus sendiri, bahagia sendiri juga nggak masalah gitu. Waktunya aku membahagiakan orang tua ya, sampai saat ini pun aku belum bisa membahagiakan mereka. Jadi it's okay, no problemo sih buat aku. Cuman agak-agak sensi aja kalau misalkan lagi dalam keadaan gak enak, lagi hati memang gak bagus, terus yang nanya-nanya kapan nikah gitu. Kadang gimana ya, kadang itu tuh basa-basi busuk banget yang merusak silaturahmi guys gitu ya. Udah tahu belum nikah ditanyain belum nikah, udah tahu belum hamil ditanyain belum kapan hamil gitu ya kan. Jadi hal-hal yang begitu tuh sebenarnya itu gak usah ditanyain guys gitu, karena kamu juga udah tahu dia tuh belum nikah. Tapi jangan ditanyain kenapa belum nikah gitu. Kayak gue nanyain kapan lu mati, kan lu juga nggak tahu kapan lu mati ya. Sama halnya gue nggak tahu kapan gue nikah gitu. Karena jodoh, mau, celaka, rezeki itu semuanya tuh di tangan Allah guys gitu. Jadi jangan membuat seseorang itu menjadi bad moodnya jelek cuman gara-gara pertanyaan yang basa-basi gitu guys ya. Mudah-mudahan setelah aku bicara seperti ini, kedepannya aku mendapatkan jodoh gitu ya, yang mencintai aku, yang menyayangi aku, yang ganteng, yang baik, yang kaya ya. Ya Allah, enggak, yang penting yang menyamankan, bertanggung jawab, sayang terhadap diri aku, mencintai keluarga aku sih is okay. Rezeki itu bisa dicari, dan aku menerima siapapun laki-laki yang memulai segalanya dari nol, karena aku pun tidak punya apapun. Oke guys, terima kasih ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalkan ada salah-salah kata gitu ya. Dan tentunya terima kasih sudah menonton video aku yang recehan ini. Semoga kalian tidak bosan, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. Dan share video aku banyak-banyak ke teman-teman kalian biar aku tetap terus berkembang di per-YouTubean Indonesia ini. Oke guys, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saraneo.